wabarakatuh. Saya Kiki Sudarwatini, peserta Diklat Daring P2K2 tahun 2020, pendamping PKH Kecamatan Tuk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan modul 4 Perlindungan Anak, sesi 12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, langkah 2.1-6. Nah, apakah ibu-ibu tahu tentang penelantaran terhadap anak? Baik, terima kasih Ibu sudah menjawabnya. Nah, baik betul Ibu, penelantaran anak yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang orang tua terhadap anaknya, seperti kebutuhan dasarnya kayak makan, minum, pakaiannya, terus tempat tinggalnya. Nah, itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, makanya itu termasuk penelantaran terhadap anak. Ini ada contoh kasus ibu-ibu di lembar kerja 12.1 atau di buku pintar di halaman 33. Nah, di sini ada yang mau membacakannya ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada, saya saja ya Bu ya untuk membacakannya. Nah, di sini kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilonggok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Dario. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30-40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur, sisanya untuk jajan adiknya. Nah, pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus menyuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekadar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah, ibu-ibu, dari contoh kasus yang sudah saya bacakan tadi, saya punya 3 pertanyaan untuk ibu-ibu. Nah, jawabannya silahkan tulis di kertas plano ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Sok Bu, dicatat di kertas plano. Baik, sudah ya Bu ya? Jawabannya sudah dicatat. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bu. Apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Baik, sudah Bu jawabannya? Nah, sekarang pertanyaan ketiga Bu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Nah, baik. Sudah Bu jawabannya sok. Mangga, coba Abdi ningali Bu. Baik, ini Ibu Ita ya Bu ya. Di sini jawabannya pertanyaan pertama yaitu jawabannya bekerja di sawah. Betul, Tasripin bekerja di sawah ya Bu, mencangkul, terus menanam padi ya Bu ya. Nah, di sini jawaban kedua yaitu apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Tasripin baru usia 12 tahun ya Bu ya. Berarti tidak layak. Betul, jawaban Bu Ita betul ya Bu, betul sekali. Nah, untuk jawaban yang ketiga, ini jawaban Bu Ita tidak perlu bekerja di Kalimantan.
Ya, betul sekali. Di usianya Tasripin itu sebaiknya tidak melakukan pekerjaan atau menggantikan tanggung jawab sebagai orang tua ya Bu ya, karena Tasripin usianya masih 12 tahun. Berarti sebagai orang tua itu termasuk menelantarkan terhadap anak. Dijelaskan ya Bu ya di pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Nah, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, sudah jelas ya Bu ya bahwa penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang, perhatian, ya Bu ya. Itu sudah termasuk, kalau yang tadi Tasripin itu termasuk penelantaran anak ya Bu ya. Baik. Demikian simulasi perlindungan anak sesi 12, langkah 2.1 sampai 6. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.